Sobat Misteri, bertemu lagi pada video Misteri. Di video kali ini, kita tidak akan sama dengan video seperti biasanya. Karena di video kali ini, kita tidak akan podcast mendengarkan cerita horor dari orang lain. Melainkan ini adalah segmen baru dari Misteri, yaitu Di Balik Bayangan. Oke, di video pertama segmen Di Balik Bayangan kali ini, kita akan membahas sebuah urban legend daerah yang sangat populer di dalam masyarakat Indonesia. Dengan ciri-ciri memiliki badan besar, berkulit hitam kemerahan, dan rambut yang panjang di sekujur tubuhnya. Kalian pasti udah bisa nebak lah ya, itu makhluk apa? Ya, bener banget, makhluk itu adalah genderuwo. Baiklah Sobat Misteri, sebelum kita lanjut ke penjelasan tentang asal-usul si genderuwo ini, kita akan melihatnya dulu nih dari pandangan bangsa lain tentang genderuwo. Menurut bangsa Persia, Gandarewa ini adalah siluman air Persia yang terus-menerus mencoba untuk memakan hal-hal baik yang tercipta dalam mitos penciptaan Persia. Sedangkan dalam kepercayaan Hindu dan Buddha, genderuwo atau disebut Gandharva digambarkan sebagai makhluk berwujud manusia berjenis kelamin pria yang tinggal di kayangan. Lalu, di kepercayaan masyarakat Jawa, genderuwo merupakan makhluk halus yang jahil dan juga cabul karena genderuwo ini suka menggoda kaum Hawa. Bahkan, genderuwo memiliki kebiasaan memindahkan pakaian wanita. Jadi, jangan pernah ya kalian jemur pakaian malam-malam ya Sobat Misteri. Untuk asal-usulnya sendiri, genderuwo diyakini masyarakat sebagai arwah orang yang meninggal secara tidak sempurna. Hal itu bisa dikarenakan penguburan yang tidak sempurna ataupun kecelakaan, sehingga membuat arwah dari orang itu merasa penasaran dan belum bisa menerima kematiannya. Dalam teori lain, genderuwo dianggap sebagai makhluk astral yang hidup di dimensi lain di mana mereka sering iseng menampakkan diri di dunia manusia. Dan dalam cerita-cerita daerah, genderuwo sering diceritakan sebagai penjelmaan jin yang mampu berubah bentuk dan mengendalikan elemen alam. Banyak masyarakat daerah mendeskripsikan genderuwo sebagai makhluk halus dengan berbadan besar dan berbulu di sekujur tubuhnya. Genderuwo sering menargetkan atau menggoda kaum Hawa dan anak-anak yang seringkali dijahili oleh genderuwo. Lalu genderuwo diyakini masyarakat memiliki kemampuan untuk menarik perempuan untuk bersetubuh dengannya. Dan saat melakukan itu dengan sang perempuan korban tidak akan sadar sudah bersetubuh dengan genderuwo. Seringkali genderuwo menyamar menjadi suami korban untuk bisa menyetubuhi korbannya. Walaupun genderuwo hanya menargetkan wanita dan anak-anak, jangan macam-macam dengannya ya Sobat Misteri, karena genderuwo sendiri tidak akan ragu menampakkan dirinya kepada orang-orang yang dianggapnya mengusik tempat atau wilayah semayamnya. Kurang ajar! Kembalikan istri saya! Buat yang belum tahu, banyak sekali orang-orang penjudi yang memanfaatkan si genderuwo ini untuk bisa melihat nomor yang keluar saat judi togel. Yang menarik, para penjudi harus melakukan tawar-menawar selayaknya berdagang di pasar. Penjudi harus menawarkan sebuah daging burung gagak dan sebuah mantra pemanggil untuk memanggil genderuwo, lalu harus cepat-cepat bertanya
apa nomor jitunya. Karena kalau tidak, si genderuwo ini akan kenyang dan pergi begitu saja. Selain penjudi, para masyarakat Jawa juga mempercayai bahwa genderuwo memiliki sifat baik, di mana genderuwo dengan sifat baik ini memiliki sifat yang berkebalikan dengan genderuwo yang jahat, dengan memiliki wujud seorang kakek tua. Genderuwo yang bersifat baik ini sering membantu manusia untuk menjaga tempat gaib atau rumah manusia agar terhindar dari manusia yang ingin berniat buruk. Gak usah disembunyiin kalau masih luka, Drew. Pemulihan kamu itu penting. Aku bisa urus sendiri yang ini. Ya? Masuk. Jadi untuk lebih jelasnya, genderuwo adalah sebuah makhluk mitos yang memiliki badan besar dengan bulu di sekujur tubuhnya. Genderuwo memiliki sifat yang cabul dan jahil. Walaupun kita tidak pernah melihatnya, kita mungkin pernah mendengarkannya dari cerita-cerita orang tua kita, terutama saat anak-anak untuk tidak diperbolehkan keluar atau bermain pada malam hari. Cerita ini terus menyebar ke berbagai orang yang membuat genderuwo semakin populer di masyarakat Indonesia. Bahkan, sosok genderuwo ini sering masuk ke perfilman horor seperti film Genderuwo tahun 2007 yang disutradarai oleh Dheeraj Khalwani. Lalu ada juga di film Jagat Arwah yang disutradarai oleh Ruben Adrian. Dan bahkan Genderuwo juga pernah masuk dalam sinetron Ih Serem yang dulu tayang di TV lokal. Jadi itulah asal-usul dari urban legend genderuwo yang sering menjadi ketakutan sendiri bagi masyarakat, terutama bagi perempuan. Buat kalian yang pengen tahu urban legend yang lain, kalian bisa kok komen di kolom komen di bawah agar bisa aku baca dan aku buatin nanti videonya di next video. Sekian dari saya, Sharon Stefania dari SMKN 7 Semarang. Jika ada yang kurang, tolong dikoreksi, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. See you in the next video.